Shalom saudara-saudara, kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal selalu beserta dimanapun Anda berada. Saudara-saudara, Lenny LeBlanc adalah seorang penyanyi terkenal pada masanya. Salah satu lagunya yang terkenal berjudul Falling pernah bertahan selama 28 minggu di tangga musik Amerika. Ketika menjelang akhir dekade 1970-an, ia sedang menaiki tangga kesuksesan karirnya. Dan suatu hari ia menerima telepon dari seorang teman yang sudah seperti saudara baginya. Temannya tersebut berkata bahwa ia telah diselamatkan dan sedang menuju surga. Dan ia ingin Lenny juga bersama-sama dengan dia. Hal itu sangat mengherankan karena setahu Lenny, ia adalah seorang penyelundup obat bius berskala besar. Singkat cerita, temannya itu mengirimkan Alkitab dan ketika Lenny mulai membacanya, Allah mulai menyatakan dirinya kepada Lenny. Dia pun menyadari kesalahannya, kebutuhannya akan Tuhan dan mencari pengampunan. Sehingga Lenny akhirnya mengalami kelahiran baru di rumahnya sendiri. Sejak saat itu ketika Lenny hendak menulis lagu, setiap lirik yang keluar darinya berkaitan dengan apa yang telah Yesus lakukan baginya. Padahal ia masih punya satu kontrak rekaman yang harus dikerjakan dengan Capitol Records, salah satu label musik sekuler yang berpengaruh di dunia sampai hari ini. Bila saudara-saudara mengenal nama The Beatles, ABBA, dan Bee Gees, mereka juga merupakan artis yang pernah bernaung di bawah label Capitol. Memiliki kontrak kerja dengan perusahaan sebesar itu tentu memiliki konsekuensi yang besar pula bila hendak dibatalkan. Namun tidak disangka, pihak Capitol Records mengizinkan Lenny untuk meninggalkan kontrak tersebut meski ia tidak diizinkan melakukan rekaman kecuali ada perusahaan lain yang membeli atau menebus kontrak tersebut dari mereka. Tentu saja hal itu tidak mudah karena pada masa itu musik Kristen masih tergolong industri musik berskala kecil. Sangat sedikit perusahaan musik Kristen yang mampu untuk membeli Lenny dari Capitol. Mengalami pensiun dini dari dunia musik mendorong Lenny bekerja menggunakan keahliannya yang lain, yaitu membuat jendela kaca patri. Seringkali ia mendapat pekerjaan memasang kaca patri dari gereja, kemudian gereja tersebut memintanya untuk menyampaikan kesaksian, juga membawakan pujian dalam ibadah minggu. Lenny masih terus menulis lagu tentang Tuhan, dan sebagai pemimpin pujian di gereja lokalnya, Lenny menyadari kebutuhan yang besar akan lagu pujian dan penyembahan kontemporer yang sesuai dengan generasi sekarang, dan itulah permintaannya kepada Tuhan. Akhirnya Lenny bertemu dengan label musik Kristen yang besar dan mulai bekerja sama dengan mereka dalam berbagai proyek. Salah satunya adalah album Pure Heart yang berisikan lagu There Is None Like You. Saudara-saudara, kalimat serupa pernah juga ditulis dalam Yeremia 10 ayat 6 yang berbunyi demikian. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Di dalam perjanjian lama, berulang kali Allah menegur bahkan menghukum bangsa Israel. Karena mereka sering memberontak terhadap Tuhan dan berpaling menyembah berhala yang lain sebagaimana bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Demikian juga dalam pasal 10 ini, sepanjang 16 ayat, Nabi Yeremia menunjukkan betapa besarnya perbedaan antara Allah dan berhala. Tidak bisa dibandingkan. Orang yang menyembah berhala hanya akan berakhir dalam kesia-siaan. Walau demikian, catatan Alkitab menunjukkan bangsa Israel tetap saja berulang kali jatuh di dalam lubang yang sama. Dalam dunia musik Kristen, kita mungkin lebih akrab dengan nama Don Moen serta lagu-lagunya, dan menurut saya, andaikan Lenny melanjutkan karirnya dalam musik sekuler, bisa jadi ia bahkan lebih terkenal dari Don Moen. Jika Don Moen mungkin hanya terkenal dalam kalangan Kristen, tetapi Lenny bisa jadi lebih dikenal oleh dunia dengan riwayat karir yang ia miliki. Namun, sesuai dengan kalimat yang ia tuliskan dalam lagunya itu, There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Ketika Tuhan menjamah hatinya, Lenny lebih memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan, berkarya untuk menghasilkan lagu-lagu rohani yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena baginya, meskipun ia melakukan pencarian hingga ke sepanjang kekekalan, hasilnya akan tetap sama,
yakni tiada seorang pun yang mampu menjamah hati dan hidupnya, sebagaimana Tuhan menjamah hati dan hidupnya. Saudara-saudara, dalam mengikut Tuhan, kiranya kita pun bisa menjadi seperti yang dikehendakinya, yaitu menjadikan Tuhan tidak tertandingi oleh siapapun dan apapun. Saya yakin masing-masing kita tahu apa yang menjadi titik lemah kita yang seringkali lebih menarik hati kita daripada Tuhan. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh butuh pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan dan memampukan kita, supaya kita benar-benar bisa konsisten menjalani hidup dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Cara hidup kita menunjukkan dengan gamblang bahwa memang tidak ada yang seperti Tuhan dalam hidup kita. Amin.